Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Mubarok dengan nomor NIM 191366111. Berasal dari Departemen Geografi Fakultas Ilmu Sosial. Baiklah, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan apa sih itu bencana hidrometeorologi dan apa saja bencana-bencana yang termasuk ke dalam bencana hidrometeorologi. Oke, sebelum masuk ke bencana hidrometeorologi, saya akan menjelaskan apa itu bencana alam. Bencana alam merupakan bencana yang terjadi akibat terganggunya keseimbangan komponen-komponen alam tanpa campur tangan manusia. Bencana alam di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor karena Indonesia terletak di antara tiga pertemuan lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia yang bergerak ke arah utara, lempeng Eurasia yang bergerak ke arah selatan, dan lempeng Pasifik yang bergerak ke arah timur dari timur ke barat. Akibatnya, pertemuan tiga lempeng tersebut menyebabkan terjadinya penekanan pada lapisan bawah bumi yang mengakibatkan wilayah negara kepulauan Indonesia ini memiliki morfologi yang bergunung-gunung dan relief yang berrelatif kasar. Baik, kita masuk ke bencana hidrometeorologi. Menurut BPBD 2020, bencana hidrometeorologi adalah bencana yang diakibatkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur, angin, dan kelembapan. Bentuk bencana hidrometeorologi berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, longsor, angin puyuh, gelombang dingin, hingga gelombang panas. Penyebabnya bencana hidrometeorologi ini adalah perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Indonesia sering mengalami perubahan cuaca dan iklim secara mendadak dan ekstrim yang berujung dengan bencana hidrometeorologi. Baik, pada video kali ini saya akan memfokuskan kepada bencana banjir. Bencana banjir sendiri adalah meluapnya air karena tanah jenuh atau jalur hidrologi tidak mampu menampung debit air hujan yang turun. Banjir rawan terjadi karena curah hujan yang tinggi dan terus-menerus. Dalam bentuk yang lebih parah dan merusak, banjir bisa berbentuk banjir bandang. Banjir bandang adalah meluapnya air yang terjadi dengan tiba-tiba dengan debit yang sangat besar. Banjir bandang sangat berbahaya karena sifatnya merusak dan menyapu apa saja yang dilewatinya. Nah, pada bencana banjir kali ini saya akan mencoba untuk mengambil salah satu studi kasus yang ada di Kabupaten Agam. Kabupaten Agam adalah kawasan perbukitan atau pegunungan dan pesisir yang didominasi oleh kawasan lindung dengan basis ekonomi pertanian, serta mempunyai kondisi topografi yang cukup bervariasi, mulai dari dataran tinggi hingga dataran yang relatif rendah. Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah di Sumatera Barat yang bermasalah dengan banjir. Wakil Bupati Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Trinda Farhan Satria, mengatakan bahwa di daerahnya terdapat 5 kecamatan yang masuk kategori rawan bencana banjir bandang dan tanah longsor, yaitu Kecamatan Empat Koto, Kecamatan Malala, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kecamatan Palupo dan Kecamatan Palembayan. Pada Kabupaten Agam ini saya mencoba untuk memfokuskan pada salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Agam tersebut. Yang telah saya sebutkan tadi, ada beberapa kecamatan yang berpotensi sebagai bencana banjir. Nah, dari beberapa kecamatan yang saya sebutkan tadi, saya memfokuskan studi kali ini kepada Kecamatan Tanjung Mutiara. Kecamatan Tanjung Mutiara sebagai objek kawasan yang berpotensi sebagai rawan banjir karena dilihat dari kondisi topografi daerahnya, kecamatan ini memiliki potensi tersebut. Alasannya adalah yang pertama yaitu daerah pesisir pantai. Daerah pesisir pantai merupakan daerah dengan tingkat rawan banjir yang tinggi, dikarenakan daerah pesisir pantai merupakan daerah dataran rendah yang memiliki rata-rata ketinggian permukaan tanahnya lebih rendah atau sama dengan rata-rata ketinggian air laut. Yang kedua, daerah dataran banjir. Daerah dataran banjir merupakan daerah yang berbentuk akibat adanya proses pengendapan atau sedimentasi banjir. Dan yang terakhir, yaitu daerah sempadan sungai. Daerah sempadan sungai merupakan salah satu daerah rawan banjir karena berada sepanjang tepi aliran sungai, baik itu sungai yang berbentuk karena proses alam maupun sungai yang terproses akibat buatan manusia. Nah, bisa kita perhatikan bersama-sama pada peta yang telah saya buat ini, bahwasannya ada beberapa lokasi yang berpotensi banjir, yaitu yang berwarna merah. Rata-rata daerah yang berpotensi banjir atau yang berwarna merah seperti pada peta itu di sekitaran sungai. Maka dari itu bisa disebutkan bahwa
daerah bahaya banjir di sekitar Kabupaten Agam itu rata-rata berada di daerah sepadan sungai, dan ada juga beberapa yang berada di daerah pesisir pantai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.